Salam gila bola. Halo sob. Perjalanan Liverpool merebut 4 trofi musim 2021-2022 akan berlanjut Kamis dini hari 28 April 2022 ketika mereka akan menjamu Villarreal di Anfield. Lolos ke final dan memenangkan kuping besar adalah target Jurgen Klopp usai memenangkan EFL Cup pada Februari 2022 lalu. Sebelum kita membahas taktik dan susunan pemain untuk laga di Anfield, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Bagaimana Inter dan Benfica pengaruhi Klopp? Anda sudah tahu kan bahwa Liverpool gagal menang atas Benfica pada leg kedua perempat final Liga Champions. Skor imbang 3-3 waktu itu. Sebelumnya pasukan Jurgen Klopp bahkan dikalahkan 0-1 oleh Inter melalui gol tunggal Lautaro Martinez pada leg kedua 16 besar. Tapi dalam kedua pertandingan itu, The Reds sudah menyelesaikan laga pada leg pertama dengan kemenangan. Mereka menang 1-3 di Portugal. Jadi hasil draw 3-3 pada leg kedua perempat final tidak mempengaruhi hasil keseluruhan. Demikian juga Liverpool sudah menang 0-2 dari leg pertama di San Siro, mengamankan hasil 16 besar. Kedua pengalaman ini akan mendorong Jurgen Klopp memaksa anak buahnya menang untuk leg pertama di laga melawan Villarreal hari Kamis 28 April 2022. Kalau bisa menang dengan selisih 2 gol atau lebih, sebuah hasil imbang akan sangat mengecewakan dan mengancam nasib The Reds guna lolos ke final. Taktik The Reds untuk menang besar di leg pertama pasti akan mempengaruhi strategi El Submarino Amarillo. Unai Emery spesialis piala di Eropa. Manajer Villarreal Unai Emery memenangkan Liga Eropa 3 kali bersama Sevilla dan menang di kompetisi yang sama bersama dengan Villarreal pada 2021. Mereka mengalahkan Manchester United di final. Kemenangan di Liga Eropa mengirim mereka lolos ke penyisihan grup Liga Champions. Dengan demikian, Unai Emery adalah satu-satunya manajer dengan 4 piala di kompetisi Eropa, mengalahkan Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, dan Bob Paisley yang hanya memiliki 3 trofi saja masing-masing. Kelasnya memang berbeda, Liga Champions lawan Liga Eropa milik Emery, tapi 4 trofi adalah 4 trofi. Emery juga memenangkan 4 piala domestik bersama Paris Saint-Germain. Sementara pelatih asal Spanyol itu mengecewakan selama karirnya di Arsenal. Ia masih berhasil membawa klub London itu ke final Liga Eropa pada 2019. Bagaimana cara Villarreal bermain? Dalam 2 leg perempat final Liga Champions melawan Bayern Munchen, tahukah Anda berapa shots on target yang dilepaskan oleh tim berjuluk El Submarino Amarillo tersebut? 2 saja. 2 serangan tepat sasaran selama 180 menit. Tapi keduanya menjadi gol. Leg pertama mereka menang 1-0 di Spanyol dari satu-satunya gol Arnold Danjuma, pemain Belanda. Itu satu-satunya serangan tepat sasaran ke gawang Manuel Neuer. Bandingkan dengan 4 tembakan on target dari anak-anak Julian Nagelsmann. Leg kedua di Allianz Arena juga begitu. Tuan rumah memiliki 4 serangan on target ke gawang Geronimo Rulli dan mencetak 1 gol melalui Robert Lewandowski. Itu di awal babak kedua. Sebelum gol balasan dilesakkan Samuel Chukwueze 2 menit jelang peluit akhir. Skor 1-1, agregat 1-2 bagi keunggulan si kapal selam kuning. Jika Anda melihat rekaman pertandingan, maka Unai Emery memerintahkan anak buahnya untuk bersabar menunggu kesempatan itu datang. Menit kedua sebelum akhir, saat di Rotten mencari gol kemenangan, datanglah kesempatan itu. Sebuah serangan balik kilat muncul dan meskipun ada 3 pemain FCB bertahan di setengah lapangan sendiri, kecepatan lari pemain nomor 17, Giovanni Lo Celso terlalu cepat. Pemain Argentina itu meneruskannya pada Gerard Moreno, dan kemudian pada kesempatan pertama diteruskan ke Chukwueze, yang menaklukkan Manuel Neuer. Taktik Villarreal di Anfield. Sudah pasti Unai Emery akan mempraktekkan hal yang sama di Anfield. Para pemain tim kuning akan berjajar rapat di belakang, mencegah bola masuk ke dalam kotak penalti. Seperti yang mereka lakukan terhadap Bayern Munchen, para pemain Villarreal juga akan melakukan jebakan offside massal, sebuah aksi berisiko, tapi berhasil dilakukan terhadap pasukan di Rotten. Sementara Joshua Kimmich mengirim bola lambung ke dalam kotak penalti tim kuning, semua pemain maju ke depan meninggalkan setidaknya 7 pemain di Rotten karena jebakan offside. Situasi bola-bola mati tendangan bebas di Stadion Anfield akan diwarnai jebakan offside seperti ini. Selain itu, dengan Liverpool mencari gol-gol cepat selama leg pertama, guna mengamankan hasil sebelum leg kedua di Spanyol, Villarreal bisa mencuri gol saat para pemain The Reds maju ke depan,
meninggalkan hanya Joel Matip dan satu gelandang bertahan, entah Fabinho atau Jordan Henderson di belakang. Bagaimana taktik Jurgen Klopp? Bagaimana menekan tim tamu tanpa kehilangan bola, yang bisa berujung serangan balik kilat? Itu akan menjadi kunci sukses The Reds untuk leg pertama semifinal. Selain itu, Jurgen Klopp pasti sudah melihat aksi jebakan offside yang dilakukan para pemain Villarreal terhadap Bayern. Reds perlu melatih mengambil tendangan bebas tanpa mengirim bola langsung ke depan karena pasti sia-sia terkena offside. Selain itu, lini depan perlu memikirkan cara menembus 7 atau 8 pemain kuning di dalam kotak yang akan bertahan selama 90 menit. Target utama tim tamu pasti imbang tanpa gol atau kalau bisa mencuri 1 gol sebelum leg kedua di stadion mereka sendiri di Spanyol. Apa kekhawatiran Liverpool? Bocornya lini belakang tuan rumah akan menjadi kekhawatiran terbesar, seperti terlihat pada leg kedua perempat final melawan Benfica. Liverpool pada waktu itu sudah unggul 3-1 sampai dengan menit 72, sebelum gol dari Roman Yaremchuk dan Darwin Núñez membuat pendukung berdebar dan menyamakan skor 3-3. Beruntung tidak ada gol tambahan, dan beruntung pula 2 gol lain dari Benfica dianulir wasit dengan alasan offside. Jurgen Klopp beralasan, 4 pemain belakang Reds pada leg kedua itu, Kostas Tsimikas, Joel Matip, Ibrahima Konate, dan Joe Gomez belum pernah bermain bersama. Berita tim Liverpool versus Villarreal. Hanya Roberto Firmino yang sedikit diragukan setelah menderita cedera kaki yang membuatnya absen dalam derby Merseyside. Sementara untuk posisi 2 bek tengah, formasi terkuat Reds sebenarnya Joel Matip bermitra dengan Virgil van Dijk. Apakah Jurgen Klopp berani membawa masuk Ibrahima Konate? Mantan pemain Leipzig ini mencetak 2 gol dalam 2 leg perempat final lawan Benfica. Tinggi badannya yang mencapai 194 cm berguna untuk menyambut bola-bola atas sepak pojok. Tapi pertahanan akan sedikit lemah jika memasang Ibrahima Konate seperti terlihat dari 3 gol Benfica pada babak sebelumnya. Striker Mesir Mohamed Salah pasti dipasang, dan ia hanya butuh 4 gol lagi untuk memecahkan rekor gol terbanyak bagi tim asal Inggris. Sergio Aguero dan Didier Drogba memegang rekor gol terbanyak di kompetisi Liga Champions. Sementara itu, untuk kubu El Submarino Amarillo, ada mantan pemain Reds Alberto Moreno. Tapi ia menderita cedera lutut dan tak mungkin diturunkan. Gerard Moreno juga cedera dan terlalu berisiko memainkannya untuk leg pertama, tapi akan cukup waktu pulih untuk leg kedua. Ada 3 nama pilihan, Chukwueze, Yeremy Pino, dan Manu Trigueros guna menggantikan Gerard Moreno di depan. Dengan Arnaud dan Juma sudah pasti akan dipasang. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah Villarreal akan mampu membendung kekuatan Liverpool di kandang mereka sendiri?